Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan Almanak GKE Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21 dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan anugerah-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, nas firman Tuhan hari ini merupakan gambaran bahwa kejahatan di dunia ini masih terus ada dan akan tetap ada sebelum kejahatan iblis dihancurkan oleh Tuhan. Namun sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa walaupun kejahatan masih merajalela dalam dunia ini, namun kuasa Allah sudah mengalahkan kejahatan itu dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia melalui salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Orang percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan di dalam kerajaannya yang ada di sorga. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kita harus percaya bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, dan keselamatan sepenuhnya akan kelak dinyatakan kepada kita. Nasihat firman Tuhan melalui surat Roma di sini adalah supaya orang percaya tetap hidup dalam kasih kepada sesama, sekalipun orang berbuat jahat kepada mereka. Menurut Rasul Paulus, bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan akan merugikan diri kita sendiri. Pembalasan akan menghasilkan rasa puas. Kejahatan dibalas kejahatan akan melahirkan kejahatan lagi. Rantai lingkaran setan pun tercipta. Demikian juga yang muncul. Bahkan terlihat amat rohani dari pengertian yang kurang tepat terhadap Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara, kita tidak boleh menuntut pembalasan dari kejahatan yang dilakukan kepada kita. Biarlah Tuhan sendiri yang membalaskannya. Bukan saya yang balas dendam, biarlah tangan Tuhan yang membalaskan dendam saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, pembalasan di sini maksudnya bukanlah balas dendam. Seperti itu. Perhatikan, Paulus menulis kata menjadi korban kejahatan orang lain. Justru harus dapat menunjukkan kebaikan kepadanya. Hal ini seperti menumpuk bara api di atas kepalanya. Ini gambaran umum pada zaman itu. Bila bara api seorang mati, maka orang lain berbaik hati membagikan bara api untuk menyalakannya. Biasanya bara api itu diletakkan di suatu tempat dan dibawa di atas kepala. Paulus membuat perandaian, bara api orang itu sudah mati. Kebaikan kita membuat bara api orang itu hidup kembali. Bara api pertobatan, bara api kebaikan hati, bara api penyesalannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita kalah terhadap kejahatan, dan bara api kita mati sama seperti si pelaku pertama yang bara apinya telah padam. Biarlah bara api kasih dan kebaikan kita tetap terus menyala dan mengalahkan kejahatan. Inilah pembalasan yang sempurna, membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Mata rantai kejahatan harus diputus dengan kebaikan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan pada saat ini. Amin.